Halo adik-adik sekalian, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Abang mengharap kalian hari ini tetap dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran kimia tentunya. Oke, baik adik sekalian. Pada materi kita hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran masih berbicara tentang larutan asam dan basa, di mana pokok bahasan yang akan kita bahas adalah menentukan pH. Oke, langsung aja ya. Nah, apakah pH ataupun pH hidrogen itu? Ya, pH ataupun pH hidrogen ini adalah merupakan apa? Iya, merupakan traik yang menunjukkan tingkat keasaman ataupun kebasahan suatu larutan. Oke. Nah, mari kita perhatikan diagram berikut ya di sekalian. Di sini ada Abang siapkan garis bilangan yang sudah ditentukan nilainya masing-masing, mulai dari 0, 7, dan 14. Nah, jadi berdasarkan diagram ini nanti kita akan bisa ketahui ya, bagaimanakah traik pH untuk larutan asam, netral, dan basa. Nah, jika nilai pH-nya itu lebih kecil daripada 7, maka itu adalah merupakan asam. Oke. Kemudian kalau dia pH-nya berada di area 7, itu adalah netral. Sedangkan kalau larutannya berada pada traik pH lebih besar daripada 7, itu adalah merupakan larutan basa. Seperti itu. Ya, sekalian ya. Nah, jadi nilai traik pH ini memiliki asam, basa, dan netral ini bisa kita ketahui ataupun bisa kita peroleh harganya dengan menggunakan apa? Bisa dengan menggunakan alat ya, yaitu indikator universal atau pH meter, dan dapat juga nilai pH itu kita tentukan dengan perhitungan matematis. Oke, baik. Nah, di sini Abang akan tunjukkan ya beberapa indikator universal yang biasanya digunakan di laboratorium kimia. Ini dia indikator universal. Ini adalah merupakan pita warna yang di dalam kotaknya itu ada terdapat angka-angka. Angka-angka ini adalah merupakan traik nantinya yang kita bisa gunakan untuk membandingkan ya perubahan warna yang terjadi pada pita warna itu setelah kita celupkan pada larutan yang kita uji. Nah, itu dimulai dari 0 sampai dengan 14. Jadi kita sesuaikan aja mana warna yang sama dengan ininya ya, kotak standar yang ada di box indikator universal itu. Oke. Untuk menunjukkan berapa pH-nya, baru kita tinggal menyesuaikan diagram ini. Kalau dia lebih kecil daripada 7 itu asam, sama dengan 7 adalah netral. Tapi kalau dia lebih besar daripada 7 itu adalah basa. Seperti itu. Oke. Nah, selain dengan menggunakan indikator universal, kita bisa juga gunakan apa? pH meter. Ini adalah merupakan digital ya, nggak perlu lagi kita melihat warna-warna seperti pita yang ada di indikator universal. Ya, hanya saja konsep prinsip dasar menggunakan pH meter ini keadaan daripada pH meter itu harus kita kalibrasi dulu. Biasanya untuk mengkalibrasi itu dengan menggunakan Aquades ya sekalian. Pastikan pH-nya itu berada pada area 7. Ya, area 7. Setelah itu barulah kita uji pada larutan yang akan kita teliti. Baru setelah itu kita amati berapa pH-nya. Angka yang digital yang tertera. Baru kita tinggal menyesuaikan aja ya. Apakah dia basa, netral ataupun asam, seperti itu. Oke ya, adik sekalian. Nah, jadi selain menggunakan alat indikator universal dan pH meter, kita juga bisa menentukan pH dengan perhitungan. Ya. Di mana rumus umum untuk menentukan pH itu adalah dinyatakan seperti ini. Ya. pH sama dengan negatif log konsentrasi ion H+ dengan pH adalah pangkat hidrogen, dan ini H+ yang dikurung siku ini dibaca konsentrasi ion H+. Di mana satuannya adalah molar, seperti itu. Nah, jadi karena di dalam perhitungan pH ini kita melibatkan logaritma, maka di sini kita perlu pahami konsep dasar daripada perhitungan logaritma sederhana yang sering muncul nantinya di dalam soal-soal yang berhubungan dengan penentuan pH ini sendiri. Oke. Nah, di sini Abang akan tunjukkan beberapa rumus dasar logaritma itu ya. Tuh, seperti ini.
Nih, pertama log A dibagi dia dengan B, itu bisa kita selesaikan perhitungannya dengan cara mengurangkan ya log A dikurang log B. Ya. Jadi ya log A per B sama dengan log A kurang log B. Nah, kalau log A dikali dia dengan B, itu menjadi apa? Log A tambah log B bentuknya. Ya, bentuk perhitungannya ya. Log A dikali B. Jadi setiap ada dalam bentuk perkalian, maka dalam menyelesaikan logaritmanya, itu nilai perkaliannya itu kita tambahkan. Jadinya log A tambah log B. Seperti itu. Oke. Nah, kalau di dalam bentuk perpangkatan bagaimana? Ya udah, log A pangkat B misalnya kan, sama dengan apa? Dikalikan aja nilai pangkatnya dengan koefisiennya. Berarti B kali log A, seperti itu, ya kan? Oke. Kemudian kita lanjut yang berikutnya di sekalian. Bagaimana kalau dia bentuknya seperti ini? Negatif log A kali 10 pangkat min B. Ya. Min log A kali 10 pangkat min B. Ingat, rumus dasarnya kan A kali B. A kali B itu kan log A tambah log B. Udah, berarti ini bisa kita modifikasi. Dia menjadi apa? B kurang log A. Seperti itu. Ya. Min log A kali 10 pangkat min B sama dengan B kurang log A. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Setelah kita pahami ya rumus dasar logaritma, selanjutnya di sini Abang akan tunjukkan beberapa nilai logaritma istimewa ya. Maksudnya gimana nih? Ini maksudnya begini. Di sini nanti ada beberapa angka ataupun nilai yang bisa kita gunakan nantinya untuk mencari nilai beberapa bilangan yang belum diketahui harga logaritmanya tanpa menggunakan kalkulator. Jadi kita bisa pakai ini ya, pakai logaritma istimewa ini. Jadi ini harus adik-adik hafal luar kepala ya. Oke, dan ini biasanya digunakan ya, ini sangat digunakan ya ketika kita menyelesaikan soal-soal SBMPTN yang memerlukan waktu yang sangat singkat, begitu juga dengan soal-soal olimpiade. Maka ini harus betul-betul adik-adik hafal benar nih ya. Oke, karena sangat penting. Oke, baik. Jadi seperti log 1 sama dengan 0, log 10 sama dengan 1, baru log 10 pangkat n sama dengan n. Artinya, berapapun nilai n di sini, jika dipangkatkan dengan si 10, hasilnya adalah n. Misalnya 10 pangkat 2, ya karena n-nya 2, ya 2. 10 pangkat 4, ya karena n-nya 4, ya 4. Seperti itu. Oke ya. Nah, berikutnya log 2 sama dengan berapa? 0,301. Ya, log 3 0,477. Nah, log 7 berapa? Yaitu 0,845. Seperti itu. Ya, ada sekalian ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Setelah kita sudah pahami ya rumus dasar logaritma ini dan kita sudah ketahui apa saja sih ya yang termasuk ke dalam logaritma istimewa, sekarang kita masuk ke aplikasinya ya. Kita bahas bagaimana cara menentukan ya nilai logaritma tanpa kalkulator dengan menggunakan dua konsep ini tadi ya, rumus dasar dan logaritma istimewa. Contohnya, kita mau mencari logaritma 5. Di sini kan tidak diketahui ya berapa logaritma 5. Nah, bisa nggak kita peroleh? Bisa. Kita manipulasi angka 5 ini dengan memasukkan apa? Beberapa bilangan yang ada di logaritma istimewa. Artinya itu nanti tidak mengubah nilai daripada si 5-nya. Nah, misalnya nih, logaritma 5, ini mau saya rubah, dia bentuknya menjadi seperti ini. Nah, itu bisa ada dilihat di sini ya. Log 10/2. Jadi kan 10/2 itu kan sama dengan 5. Jadi nggak mengubah ya. Tidak mengubah nilai asalnya. Kita hanya memodifikasi atau memanipulasi angka tersebut tanpa mengubah nilai asalnya. Oke? Baik. Selanjutnya kita lihat 10 dan 2 ini adalah merupakan apa? Nilai yang ada di dalam logaritma istimewa ya, di dalam logaritma istimewa. Ini kita bisa lihat log 10 adalah 1, log 2 adalah 0,301. Nah, ini kan bentuknya A per B ya. Bentuk pecahan. Kalau di logaritma kan jadinya hasilnya apa? Nah, kita lihat di sini. Log A per B sama dengan log A kurang log B. Berarti log 10 kurang log 2. Nah, log 10 berapa tadi? 1. Log 2 berapa? 0,301. Maka didapatlah log 5 sama dengan 0,699. Seperti itu. Jelas ya sekalian ya?
Oke, baik, kita masuk yang berikutnya, log 81. Wow, ini makin besar angkanya ya. 81 tidak ada di sini. Gimana cara menyelesaikannya? Gampang sekali. Kita pakai konsep yang di atas. 81 kita manipulasi angkanya dengan cara memasukkan beberapa bilangan yang ada dalam logaritma istimewa ini sehingga hasilnya tidak mengubah nilai asalnya. Berarti log 81 ini bisa kita manipulasi menjadi ini log 3 pangkat 4. Ya, 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Benar kan? Oke, baik. Nah, ini kan bentuk perpangkatan. Jika di logaritma kan hasilnya apa? A pangkat B. Dilogkan jadinya apa? B kali log A. Berarti dia jadi 4 kali log 3. Log 3 berapa? Nih, kita bisa lihat di sini. 0,477 gitu ya. 0,477 kita kali dengan si 4. Didapatlah berapa? Ya, itu 1,908. Seperti itu. Gampang kan? Kan ada sekalian ya. Gampang ya. Oke, baik. Kita lanjut yang berikutnya. Setelah kita sudah ketahui ya bagaimana cara menentukan logaritma tanpa kalkulator dan juga sudah kita ketahui apa saja sih rumus-rumus dasar logaritma yang sering muncul nantinya dan bisa kita gunakan di dalam soal-soal yang berhubungan dengan pH asam dan basa ini sendiri ya tentunya ya. Oke. Jadi lanjutannya kita akan bahas ya bagaimana menentukan pH asam itu. Masih ingat ya teori Arrhenius apa katanya? Bahwasanya asam di dalam air dia selalu menghasilkan ion H+, ya. Nah, di mana besarnya konsentrasi ion H+ itu bergantung terhadap apa? Kekuatan asam ya, bergantung terhadap kekuatan asam. Ya, sekalinya bergantung terhadap kekuatan asamnya. Oke. Jadi kita masih ingat, asam itu kan ada asam kuat dan asam lemah. Nah, bagaimana kalau dia asamnya kuat? Ingat, asam kuat itu kan terionisasi sempurna, di mana besarnya konsentrasi ion H+-nya bergantung terhadap apa? Valensi asamnya dan apa? Konsentrasi daripada si asam. Maka ditulis di seperti ini, H+ sama dengan A kali asam. A itu adalah valensinya. Sehingga pH-nya, karena H+-nya sudah kita dapat, kita tinggal masukkan aja kemari. pH sama dengan min H+. Maka dapatlah nanti pH-nya berapa. Seperti itu. Ya, di sekalian ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana kalau dia asamnya adalah asam lemah? Asam lemah itu adalah merupakan suatu larutan elektrolit yang sangat lemah. Artinya dia terionisasi sebagian aja, nggak sempurna dia. Ya, hanya sebagian aja yang terionisasi. Maka di dalam penguraiannya akan mencapai apa? Suatu kesetimbangan. Sehingga besarnya konsentrasi H+ pada asam lemah itu bergantung terhadap apa? Iya, bergantung terhadap nilai Ka ataupun juga bergantung terhadap apa? Nilai alfanya. Oke. Dah, jadi supaya diingat itu ya sekalian ya. Ya. Nih, di mana konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka kali asam, kali konsentrasi asamnya. Atau bisa juga jika alfanya diketahui, kita kalikan aja alfanya dengan konsentrasi asamnya, dapatlah ion H+-nya. Karena sudah kita peroleh ion H+-nya, maka dengan demikian pH-nya sama dengan apa? Yaitu min log H+. Seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini sedikit saya berikan catatan tambahan buat adik-adik sekalian supaya kamu nanti gampang dengan cepat mengenali apakah itu asam kuat atau asam lemah tanpa harus menghafal luar kepala ya. Karena asam ini kan sangat banyak ya jumlahnya ya. Oke, jadi cara cepatnya begini aja. Yang pertama, kalau asam kuat, pastikan dulu asam kuatnya itu tergolong valensi 1 atau valensi 2 ya. Ataupun juga bisa juga kita perhatikan, pastikan juga apakah asamnya itu termasuk ke dalam apa? Asam biner gitu ya. Nah, jadi adik sekalian, jika asamnya itu adalah asam yang biner bervalensi 1 ya, ingat ya, bervalensi 1, maka itu sudah pasti adalah asam kuat. Contohnya seperti HCl, HBr ya, seperti itu ya. Dan HI. Kalau HF itu kalau kita lihat dari beberapa textbook,
HF itu termasuk asam lemah ya. Nah, ini ada pengecualian sedikit ya. Kemudian HNO3 itu adalah asam kuat ya. Oke, baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adik sekalian, jika asamnya adalah merupakan asam oksi. Ini asam oksi ini kan sangat banyak ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu adalah asamnya kuat atau lemah? Gampang aja. Kamu tinggal bandingkan aja oksigen dengan hidrogennya. Ya. Jika selisih antara oksigen dengan hidrogennya lebih besar atau sama dengan 2, ya, lebih besar atau sama dengan 2, ya, seperti itu, lebih besar atau sama dengan 2, maka sudah dapat dipastikan itu adalah merupakan apa? Asam kuat. Contoh seperti H2SO4. Itu adalah asam kuat ya. Atau bisa juga HNO3 ya. Kan O-nya 3, hanya 1. 3 kurang 1, iya 2. Atau juga HCl4 ya. HCl4 itu kan asam oksi ya. Jadi 4, O-nya hanya 1. 4 kurang 1, 3. Oke. Jadi seperti itu. Jadi lebih besar atau sama dengan 2, itu adalah asam kuat. Tapi kalau dia nilai hanya selisih antara oksigen dengan hidrogennya bernilai 1, ya, bernilai 1, contohnya seperti H3PO4, ya kan, O-nya 4, hanya 3, berarti 4 kurang 3, 1. Nah, itu adalah asam lemah. Seperti itu caranya, sekalian. Oke? Ya, gitu cara cepatnya untuk mudah mengingat apakah dia kuat atau lemah. Kamu cukup perhatikan aja ya, bagaimana keadaan si asamnya, apakah dia asam biner. Jika dia asam biner, pastikan berapa hanya. Kalau 1, maka itu adalah kuat. Ya, kecuali si HF tadi ya, kecuali si HF. Tapi kalau dia berasal dari asam oksi, bagaimana selisih antara oksigen dengan hidrogennya? Jika oksigen dengan hidrogennya berselisih 2, lebih besar atau sama dengan 2, ya, itu adalah asam kuat. Tapi kalau dia sama dengan 1, ya, itu adalah asam lemah. Oke, seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Bagaimana cara menentukan pH basa? Oke, kita lihat ya. Menurut konsep Arrhenius, ya, ini lagi-lagi Arrhenius yang kita pakai dasarnya untuk menentukan pH ini ya. Dimana kalau basa itu dalam air bagaimana dia? Dia selalu menghasilkan apa? Iya, dia selalu menghasilkan ion OH- dalam air. Jadi karena di sini dia menghasilkan ion OH-, maka untuk mencari pH basa itu nggak bisa langsung kita pakai persamaan ini. Nggak bisa kita pakai persamaan ini ya sekalian. Ya, karena di sini kan min log H+. Secara ini kan OH-nya yang dihasilkan. Jadi nggak mungkin, nggak nyambung ya kan. Berarti ini harus kita cari ya. Kita cari bagaimana menyelesaikannya supaya dapat pH-nya. Oke. Jadi kita dapat tentukan pH pada basa ini dengan menggunakan apa? Menurunkan persamaan tetapan ionisasi air atau dinyatakan dengan KW. Oke, kita lihat kembali di sini ya. Air atau H2O ini adalah merupakan apa? Iya, merupakan spesies zat yang bersifat elektrolit lemah, di mana dia akan terionisasi sebagian menghasilkan ion H+ dan OH-. Dan pada akhirnya dia akan membentuk satu kesetimbangan. Nah, jadi ingat di dalam konsep kesetimbangan, ya, Ajax-Chatelain, yang mempengaruhi terhadap pergeseran kesetimbangan itu adalah spesies zat yang berfase apa? Ya, berfase larutan dan gas. Nah, jadi karena H2O ini adalah merupakan liquid, maka ini tidak akan mempengaruhi terhadap kesetimbangan. Jadi ini bisa kita abaikan. Jadi cukup ion H+ dan ion OH- aja yang kita perhatikan sekalian. Oke? Baik. Jadi kita masukkan persamaannya, inilah persamaan dasarnya, ya. Tetap kita masukkan H2O-nya ya, walaupun pada akhirnya nanti itu akan kita abaikan ya, kita skip ya. Dimana Ka sama dengan apa? Perbandingan antara ion H+ terhadap OH- dibagi dengan H2O. Sudah? Nah, jadi karena H2O ini adalah merupakan spesies yang tidak mempengaruhi terhadap kesetimbangan, maka H2O itu bisa kita abaikan, dia menjadi seperti ini. Iya, ini dia.
KW sama dengan H plus kali OH min. Ini dia sekalian ya. KW sama dengan H plus kali OH min. Seperti itu. Nah, pada suhu kamar diketahui ya KW-nya 10 pangkat min 14. Ya. Jadi karena ini 10 pangkat min 14, maka konsentrasi H plus dan OH min masing-masing adalah 10 pangkat min 7. Dan di sini kan koefisiennya sama, ya kan? Jadi sudah pasti 10 pangkat negatif 7 dia. Oke. Jelas ya sekalian? Nah, jadi kalau pada persamaan KW ini kedua ruasnya kita negatif log kan, berarti kan jadinya min log KW sama dengan min log H plus, ya kan? Tambah min log OH min, ya. Karena kan A kali B kalau di log kan jadi log A tambah log B. Jadi ini kan jadinya min log H plus tambah min log OH min. Min log KW kan sama dengan PKW. Min log H plus itu sama dengan apa tadi? PH. Min log OH min itu sama dengan apa? Sama dengan POH. Seperti itu. Jadi dapat kita tulis menjadi PKW sama dengan PH tambah POH. Atau PH sama dengan apa? Iya, PKW kurang POH. Di mana PKW itu nilainya berapa? 14. Kan KW-nya 10 pangkat negatif 14. Kalau kita min log kan menghasilkan PKW. Itu berapa? 14. Di PH sama dengan 14 kurang POH. Seperti itu adik sekalian. Bisa ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, setelah kita sudah paham ya konsep daripada penentuan pH pada basa, kita akan bahas gimana cara menentukan kalau dia basa kuat ya. Jadi basa kuat ini kan terionisasi secara menyeluruh ya. Dia menghasilkan ion OH min. Maka dengan demikian konsentrasi ion OH minnya dapat kita peroleh dengan cara bagaimana? Mengalihkan valensi basanya terhadap konsentrasi si basa. Nah, dari konsentrasi OH min ini kita akan tentukan apanya? Iya, kita tentukanlah konsentrasi daripada ion H plus-nya dengan menggunakan persamaan iya KW tadi. Apa tadi? KW sama dengan H plus kali OH min. Nah, berarti H plus-nya gimana? Ya itu sama dengan KW dibagi dengan OH min. Seperti itu. Dan sehingga dengan demikian pH-nya sudah bisa kita peroleh ya. Itu min log H plus. Oke. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua untuk mencari pH basa kuat ini ya kita tentukan dulu OH-nya ya. Kita kalikan valensi basanya dengan konsentrasi basa. Baru setelah itu OH yang kita peroleh ini kita nyatakan ke dalam bentuk POH. Yaitu dengan cara menegatif logkan OH minnya. Jadi OH min yang kita peroleh kita negatif logkan dapatlah POH. Dan setelah kita dapat, barulah kita tentukan pH-nya. Di mana pH tadi sama dengan apa? 14 dikurang dengan POH. Seperti itu. Oke ya, adik sekalian ya, gampang ya. Ya, lanjut. Bagaimana kalau dia basa lemah? Oke. Basa lemah itu adalah merupakan suatu spesies zat yang hanya terionisasi sebagian saja. Ya, tidak sempurna ion OH yang dihasilkannya. Maka nilai OH-nya itu bergantung terhadap Kb dan alfa. Jadi kalau dia bergantung terhadap Kb, maka OH min itu dapat kita peroleh dengan cara mengakarkan hasil kali daripada Kb dikali dengan konsentrasi basanya. Atau OH min sama dengan alfa dikali dia dengan konsentrasi si basa. Seperti itu. Oke, baik. Nah, dengan demikian kita bisa tentukan H plus-nya, ya kan? Dari OH yang kita peroleh ini kan bisa kita dapat ya H plus-nya, kita masukkan persamaan KW tadi sehingga diperoleh H plus-nya sama dengan apa? KW dibagi dengan OH min. Maka dengan demikian pH-nya sama dengan berapa? Yaitu negatif log H plus. Oke, seperti itu. Oke, adik sekalian ya. Nah, itu cara yang pertama untuk menentukan pH basa lemah. Cara yang kedua ini sama aja ya kayak tadi ya. Kita cari dulu OH-nya dengan menggunakan data Kb ataupun alfa. Ini bergantung apa soal yang diketahui ya, datanya apa gitu ya. Nah, jadi kalau Kb diketahui ya udah akar dari Kb kali konsentrasi basa, atau kalau alfanya diketahui ya sama dengan alfa dikali dengan konsentrasi si basa. Nah, kalau udah kita dapat nih OH dari kedua persamaan ini, selanjutnya ini kita
Tentukan pH-nya berapa dengan cara menegatif logkan OH yang kita peroleh. Maka dengan demikian kita akan bisa tentukan berapa pH-nya, yaitu sebesar 14 kurang POH. Itu dia. Oke. Gampang ya adik sekalian ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini sedikit ada tambahan ya. Karena ada beberapa soal yang khusus untuk yang asam lemah ataupun basa lemah ya. Itu kan ada nilai Ka ya, bergantung Ka ataupun Kb. Jadi misalnya di dalam soal itu ada lebih dari satu data Ka-nya ya. Misalnya pada senyawa H2S ya, H2S ya. Itu ada 2 Ka-nya ya. Itu artinya bagaimana? Artinya pada kondisi tersebut si H2S-nya terionisasi 2 kali. Ya, terionisasi 2 kali. Nah, biasanya kalau kita mau mencari berapa konsentrasi ion H+ pada si asam itu, maka kita pakai apa? Nilai Ka yang paling besar gitu. Ya. Yaitu yang mana? Yaitu yang terionisasi pertama ya. Spesies zat yang terionisasi pertama, yang mengalami ionisasi pertama sekali ya, itu Ka1-nya itu lebih besar. Tapi kalau dia apa namanya? Kalau misalnya pada basa bagaimana? Ya sama saja. Ya, seperti itu. Oke. Jelas ya di sekalian ya? Pilih nilai Ka ataupun Kb yang terbesar. Jika diketahui spesies asam lemah ataupun spesies basa lemahnya itu mengalami 2 kali ionisasi ataupun lebih dari 2 kali. Seperti itu. Ya, K1, K2, K3 ataupun KB1, KB2, KB3, maka kita pakai yang terbesar. Udah, tinggal masukkan aja ke dalam persamaannya. Dapatlah nanti pH-nya seperti itu. Oke, ada sekalian ya, gampang ya. Oke. Baik, baik ya, ada sekalian kita lanjutkan kembali ya. Ya, ini dia. Kita masuk ke contoh soal penentuan pH ini ya, asam dan basa. Mari kita lihat bersama. Ini contoh soal yang pertama. Tentukan pH yang terdapat dalam ya 100 ml lautan H2SO4 ya, 0,1 molar. Kemudian B 100 ml lautan HCl 0,5 molar, alfanya 0,01. Kemudian yang bagian C 50 ml lautan CH3COH 0,1 molar, K-nya sama dengan 10 pangkat negatif 5, B-nya 50 ml NH3 2 molar, Kb-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Oke, baik. Mari kita bahas bersama-sama ya soal ini ya. Oke, kita mulai pada poin A ya. Jadi ini ada 100 ml ya, larutan H2SO4 1 molar. Nah, jadi seperti yang tadi Abang jelaskan ya, kita pastikan dulu ini asamnya kuat atau lemah. Nah, tadi kan sudah saya kasih tahu tips dan triknya ya kan, tips dan triknya. Ya, yang pertama, pastikan dulu ya, ini asamnya apa gitu. Apakah dia asam biner? Asam biner itu kan cuma 2 unsur aja ya, penyusunnya ya, 2 atom aja. Nah ini kan asamnya lebih dari 1 dan mengandung oksigen, berarti ini adalah asam oksi. Nah khusus untuk asam oksi gimana tadi cara untuk menentukannya? Kita bandingkan aja selisih antara oksigen dengan hidrogennya. Kalau dia sama dengan atau lebih besar daripada 2, itu adalah asam kuat. Pasti ya. Nah, atau pastikan juga lihat dari datanya. Jika K-nya tidak diketahui, maka itu adalah kuat. Seperti itu caranya. Oke. Jadi ini adalah merupakan asam kuat. Ya. Maka bagaimana dia? Ya kita tinggal mencari ion H+-nya saja. Kalikan aja valensi asamnya dengan asamnya. Berapa valensi asamnya? 2. Kali dengan konsentrasi si asam, yaitu 1 molar. Jadi 2 kali 1. Ya. 2 kali 1. Oh ini 2 kali 0,1 ya. Nah, maaf ini salah tulis ya. Harus ini 0,1. Ini kan soalnya tadi 0,1. Oke. Baik. Jadi dapatlah 0,2 molar. Maka dengan demikian pH-nya berapa? Ya karena pH plus-nya sudah kita dapat, masukkan kemari, dapatlah pH-nya min log H+, ya kan? Itu berapa tadi? 0,2. Oke, jadi negatif log 0,2. Ingat 0,2 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Kalau dalam perkalian di min log kan bagaimana dia tadi? Ya, itu menjadi 1 kurang log 2. Seperti itu, ya kan? Maka dapatlah pH-nya 0,099. Oke, baik. Kita lanjut yang berikutnya.
Yang bagian B, bagaimana kalau ada 100 ml ya larutan HCN 0,5 molar, nah, alfanya 0,01. Nah, ini kita lihat bersama ya adik sekalian ya. Ini bukan asam biner lagi, tapi ini adalah merupakan apa? Adalah merupakan asam poliatom ya. Nah, poliprotik ya, polivalen gitu ya. Bukan polivalen sih. Nah, dikatakan poliatom lah lebih tepat ya. Karena dia lebih dari dua ya, H, C dan N. Sudah. Nah, ini adalah merupakan apa? Ya, ini adalah merupakan semua asam lemah ya. Alfanya ini 0,01. Oke. Jadi karena ini adalah asam lemah, maka bagaimana? Ya, kita carilah konsentrasi NH plusnya. Karena ini alfanya yang diketahui, maka kita tinggal kalikan aja berapa alfanya, kalikan dengan asamnya. Berarti 0,01 kali 0,5 dapatlah 5 kali 10 pangkat min 3. Maka dengan demikian pH-nya berapa? Udah. Ini kan kita dapat, masukkan aja kemari. Nah, kita masukkan kemari, ya kan, ke dalam persamaan ini, maka didapatlah, iya, pH-nya sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 3. Itu adalah 3 kurang log 5. Log 5 tadi adalah sebesar berapa tadi? 0,699. Maka hasilnya sama dengan 2,301. Oke? Jadi seperti itu. Kita masuk yang bagian C. Ada 50 ml larutan ya, C3COH 0,1 molar, Ka-nya sama dengan berapa nih? Ya 10 pangkat min 5. Yang jelas asam lemah ya, karena Ka-nya sudah diketahui. Terus ini adalah asam lemah. Kita cari ion H plusnya. Ini kita gunakan persamaan yang mengandung Ka ya, yaitu H plus sama dengan akar daripada apa? Ka kali iya konsentrasi si asam. Oke, baik. Nah, kita masukkan berapa K-nya? 10 pangkat negatif 5. Konsentrasi si asamnya berapa? 0,1. Maka dengan demikian konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat negatif 3. Sehingga pH-nya adalah, masukkan aja nih, pH yang kita peroleh ini ke dalam persamaan ini. Dah, maka didapatlah, min log 10 pangkat negatif 3. Sama nanti, seperti itu. Oke ya. Ya, kita masuk yang berikutnya, bagian D, ada 50 liter ya, NH3, 2 molar ya, kalinya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini udah jelas adalah yang bersifat basa lemah, ya kan? Oke, lemah. Maka gimana dia? Iya, kita cari dulu OH minnya. Karena kan basa kan selalu menghasilkan ion OH min. Nah, karena ini adalah basa lemah, untuk mencari OH min bergantung dari Kb dan alfa. Nah, jadi di sini kita cukup pakai persamaan ini aja. Persamaan yang menggunakan Kb, yaitu akar dari Kb kali konsentrasi basa. Masukkan berapa Kb-nya? Ya, 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 kali kali apa ya? Kali 2 ya. Oke, kali 2. Ini bukan 0,2, maaf ya, salah hitung. Nah, salah tulis ya. Oke, jadi kali 2 dapatlah 6 kali 10 pangkat negatif 3 ya. Oke, seperti itu. Nah, karena udah dapat OH-nya, bagaimana selanjutnya? Ya, kita cari pOH-nya. pOH-nya ini berapa? Dengan cara menegatif logkan OH yang kita peroleh. Maka dapatlah pOH-nya sama dengan 3 kurang log 6. Ya, sama dengan 2,22. pH-nya berapa ini? Ya, 14 kurang 2,22. Sama dengan 11,778. Seperti itu. Oke. Gampang ya sekalian ya. Oke, baik. Supaya lebih mantap lagi, mari kita lihat contoh soal berikutnya. Oke, ini dia. Ya, ini sudah sedikit agak menantang soalnya ini ya. Ya, soal nomor 2. Berapa gram HCl yang diperlukan dalam 100 ml ya? Berapa gram HCl yang diperlukan dalam 100 ml larutan HCl agar diperoleh pH sebesar 0,7, di mana MR hasilnya adalah 36,5 dan log 2 sama dengan 0,3. Ya, oke. Baik, gimana kira-kira nih kalau kita jawab soal seperti ini? Langkah pertama apa yang kita lakukan? Ini ya.
Sini kan sudah ada kata kunci berapa gram HCl yang diperlukan dalam 100 ml larutan HCl agar nantinya pH larutannya adalah 0,7. Jadi kita rencananya membuat pH-nya itu jadi 0,7 ya, pH larutan HCl-nya. Oke. Jadi langkah pertama ya, kita cari dulu berapa konsentrasi ion H plusnya. Nah, kita cari konsentrasi ion plusnya. Jika pH-nya 0,7, maka ini berapa gitu. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau tadi kan kita sudah bahas bagaimana mencari pH jika H plusnya diketahui. Ini kebalikannya. Gimana mendapatkan nilai H plus kalau pH-nya diketahui. Oke. Caranya gampang sekali ya. Nah, tetap kita pakai konsep logaritma istimewa ya. Kita lihat di dalam logaritma istimewa tadi, mana kira-kira nilai hasil logaritmanya itu kalau kita gunakan dapat memanipulasi nilai daripada 0,7. Nah, misalnya seperti ini. Kita buat ya 0,7 itu kan sama dengan 1 kurang 0,3. Jadi 1 dan 0,3 ini adalah merupakan apa? Nilai dari hasil suatu logaritma. Nah, nilai dari hasil suatu logaritma. 0,3 juga begitu. Nah, jadi adik sekalian, 1 itu bisa kita ubah dia menjadi apa? Ya, 1 kurang 0,3 ini supaya dia menjadi seperti ini. Nanti kita bisa gunakan logaritmanya ya. Menjadi apa? Negatif dari logaritma 10 pangkat min 1 tambah logaritma 2. Nah, ini kan bentuk apa nih? Ini adalah merupakan salah satu rumus istimewa ya. Nah, salah satu konsep rumus dasar ya, logaritma ya. Nah, rumus dasar logaritma. Jadi kalau 10A tambah log A tambah log B, itu kan sama dengan apa? Log A kali B kan gitu kan. Berarti ini kita ubah aja menjadi seperti ini. Min log 2 kali 10 pangkat negatif 1. Ya, min log 2 kali 10 pangkat min 1. Seperti itu. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan, wah, karena sudah kita peroleh ini konsentrasi ion H plusnya adalah ya 2 kali 10 pangkat min 1 molar. Nah, jadi dari konsentrasi ion H plus 2 kali 10 pangkat min 1 ini sudah bisa kita menyelesaikan soal yang diminta. Oke. Jadi kita pastikan berapa konsentrasi ion HCl-nya jika H plusnya 2 kali 10 pangkat min 1. Kita lihat datanya kembali dalam soal. Tidak ada disebutkan nilai Ka ataupun alfanya. Dan ini adalah merupakan apa? Asam. Iya, asam monofalen yang ada di senyawa biner. Cuma 2 unsur penyusunnya, ya kan? Jadi ini asam kuat. Maka karena ini asam kuat, sudah dapat dipastikan untuk asam kuat yang tergolong ke dalam monofalen, itu konsentrasi ion H plus dengan asamnya adalah sama. Ya. Oke, jadi dia adalah 2 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita carilah berapa masanya dengan menggunakan rumus penentuan konsentrasi. Ya, rumus umum daripada konsentrasi itu apa? Molaritas sama dengan mol dibagi dia dengan volume. Seperti itu. Nah, kita masukkan berapa tadi? Ya, 2 kali 10 pangkat negatif 1, ya kan? Sama dengan mol dibagi dia dengan apa? 0,1. Iya, 0,1 liter ya. Jadi ini harus dalam satuan volume ya. Volumenya harus dalam satuan liter. Nah, ini kita rubah dari 100 ml itu sama dengan 0,1 ya. Nah, 1 liter kan 1000 mili, berarti 100 mili berapa ya? 0,1. Maka didapatlah jumlah molnya sama dengan berapa? Iya, 2 kali 10 pangkat negatif 2. Dah. Maka dengan demikian, karena udah kita dapat molnya, kita tinggal mencari gramnya. Masing-masing stoichiometri ya. Hubungan mol terhadap gram bagaimana? Menghasilkan massa. Ya kan? Hubungan mol terhadap MR ya. Jadi menghasilkan massa. Mana massa asalnya sama dengan apa? Yaitu mol dikali dengan MR-nya. Berapa molnya? 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikali dengan MR. Sel 36,5. Maka didapatlah berapa?
Iya, sama dengan 0,73 gram. Seperti itu, adik sekalian. Oke, saya ya? Iya, baik. Kita lanjut yang berikutnya. Sebanyak 5 ml larutan HCOH Ka sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 dengan pH sama dengan 4 ditambah air sehingga pH-nya menjadi 5. Volume larutan menjadi berapa gitu ya? Volume larutan menjadi berapa? Oke, ini bisa dipahami ya. Jadi di sini dalam soalnya cukup jelas ya. Ada satu larutan ya. Nama larutannya adalah HCOH. Itu ada 5 ml dan katanya pH-nya adalah 4. Udah. Selanjutnya ke dalam larutan HCOH 5 ml ini akan ditambahkan air. Jadi kita masukkan lagi air ke dalamnya. Agar pH-nya berubah menjadi 5. Tadinya kan 4 jadi 5. Pertanyaannya berapa banyak sih air kita curahkan? Ya kan? Volume larutannya jadi berapa gitu ya? Volume larutan jadi berapa? Oke, baik. Kita selesaikan ya. Nah, jadi adik sekalian kalau kita lihat dari pernyataan soal itu ya, sebelum ditambahkan air, itu bagaimana dia? pH-nya 4, ya kan? pH-nya 4. Ini ada jelas, pH-nya 4. Berarti konsentrasi NH plus-nya adalah 10 pangkat min 4. Oke, seperti itu. Ingat, pH itu kan min log H plus. Jadi min log berapa sama dengan 4? Ya udah, pasti min log 10 pangkat negatif 4. Oke. Selanjutnya sekalian, bagaimana dia? Iya, kita carilah berapa namanya itu? Berapa konsentrasi si asamnya ya? Yaitu dengan cara menggunakan persamaan ini. H plus sama dengan akar daripada Ka kali asam. H plusnya berapa? 10 pangkat negatif 4 sama dengan akar dari Ka-nya berapa? Ini 4 kali 10 pangkat negatif 4 kali asam. Nah, karena di sini posisi si asamnya di dalam kurung, maka kedua ruasnya harus kita pangkat 2 kan agar keluar hilanglah akarnya, ya kan? Tadi menjadi 10 pangkat negatif 8 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 kali asam. Sehingga asamnya sama berapa? Yaitu 2,5 kali 10 pangkat negatif 4. Seperti itu. Oke ya, sekalian ya. Nah, lanjut. Terus bagaimana? Ya, kita lihat bagaimana keadaan larutan itu kalau ditambah air. Katanya pH-nya berubah jadi 5. Berarti konsentrasi yang plusnya 10 pangkat negatif 5. Oke. Berarti ini bagaimana dia? Ya, terjadi penurunan konsentrasi ya, udah jelas ya. Karena tadi awalnya berapa kian? 10 pangkat negatif 4 ini berubah menjadi 10 pangkat negatif 5. Berarti ini mengalami pengenceran. Oke, jadi ini bisa kita cari ya, sekalian. Kita bisa cari. Tentukan dulu asamnya berapa, ya kan? Akar dari Ka kali asam, ya kan? 10 pangkat negatif 5 sama dengan akar dari 4 kali 10 pangkat negatif 4 kali asamnya. Maka dapatlah asamnya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 molar. Seperti itu. Udah? Nah, selanjutnya gimana? Iya, kita masukkanlah rumus pengenceran. Apa itu? FOMO sama dengan FIMI. Ini keadaan awal sebelum ditambah air, dan ini adalah setelah ditambahkan air atau setelah diencerkan. Nah, pada saat dia diencerkan, itu tidak mempengaruhi apa jumlah zat larut di dalamnya. Yang berubah hanyalah volume larutannya saja, ya kan? Maka ini bisa kita tulis menjadi seperti ini, 5 kali 2,5 kali 10 pangkat negatif 4, ya kan? Sama dengan PI kali 2 kali 10, 2,5 kali 10 pangkat negatif 6. Seperti itu. Udah? Maka bagaimana dia? Ya, VI-nya sama dengan 500 ml. Oke. Jelas ya adik sekalian ya? Baik. Jadi, setelah adik-adik mengamati video pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya sebagai feedbacknya adik-adik sekalian diberikan tugas. Ini sangat sederhana dan mudah ya. Kalian tinggal telusuri aja dari beberapa sumber, bisa soalnya diambil dari mana? Bisa soalnya diambil dari soal UN, UTBK SBMPTN, soal SIMAK seperti UI, UGM ataupun ITB. Dan kalau bisa pun lebih bagus lagi jika sumber soalnya adalah dari materi kimia. Kalian cari 5 soal yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Ya. Nah, setelah itu bagaimana? Habis, sudah itu aja. Tidak, adik sekalian. Kamu bahaslah kelima soal itu. Buat di mana?
pembahasannya? Iya, pembahasannya kita buat di mana? Di YouTube. Jadi kita upload. Dan jangan lupa diberikan hashtag. Hashtagnya ini ya, sama seperti tugas sebelumnya ya, HRBCB Manado. Dan hashtag yang berikutnya adalah tugas 4, nama kamu. Nah, setelah itu, setelah berhasil terupload dan terpublish di YouTube, kamu copy linknya dan kirim ke GC. Ya. Nah, selanjutnya nanti kumpullah tugas itu pada tanggal 8 Maret ya, dikumpul tanggal 8 Maret 2021. Oke. Bagaimana sekalian? Senang nggak dapat oleh-oleh nih dari saya? Ya, itu udah pasti ya, karena ini adalah oleh-oleh yang sangat berharga. Itu berupa tugas ya. Karena yakinlah semua tugas yang kita berikan ini itu akan berfaedah buat kamu nantinya di masa yang akan datang. Kita nggak tahu isinya itu nanti jadi apa, tapi yang jelas yakin dan percayalah semua nanti akan berkolaborasi dan akan berhubungan lah dengan kehidupan kamu nantinya ke depannya. Oke? Baik. Jadi saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga adik-adik tetap semangat selalu di dalam mengikuti pembelajaran daring. Dan Abang ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita sehat-sehat selalu dan kita akan bisa kembali aktif belajar daring, belajar tatap muka ya, belajar tatap muka di awal tahun ajaran baru nantinya menurut rencana daripada pemerintah kita. Oke, itu aja dulu ya adik sekalian ya. Oke, baik. Dadah.